Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan di sini ada Sekjen PBNU ini Mas Hilmi. Sebagai bentuk penghormatan saya pada PBM alumninya, saya akan utarakan referensi yang valid juga jadi perilaku. Ada aturan dalam ilmu hadis, jadi di antara aturannya itu sebuah riwayat itu menjadi kuat meskipun asal-usulnya riwayat yang lemah kalau menjadi perilaku sosial. Karena perilaku sosial itu menunjukkan didikan atau pendidikan atau tarbiyah dari leluhur sampai kita. Misalnya saling memaafkan. Itu hadis tentang persisnya saling memaafkan mungkin banyak yang masalah ketika teksnya ada yang sampai menyebut fatasofaha salaman. Bisa orang berdebat hukumnya salaman kayak apa, apalagi musim sekarang orang saling curiga untuk nggak salaman itu. Tapi apapun itu perdebatan dalam persisnya teks, jika diperkuat oleh perilaku sosial maka hadis itu menguat menjadi baik. Saya cerita tentang hikmah syawalan sebagai amanat yang dipesankan di sini. Syawalan di Indonesia itu identik dengan minta maaf. Ya, jadi kalau id itu dari kosakata audun maknanya kembali. Setelah kita puasa 1 bulan, kita insya Allah ber-KTP surga lagi. Jadi kita tahu dulu Nabi Adam itu di surga. Beberapa anaknya juga lahir di surga. Sehingga KTP kita ini sebetulnya KTP surga. Alamat tetap kita itu surga. Karena kita di dunia agak kacau itu, agak coro Jawa, agak bedigasan itu agak kacau. Terus status itu agak-agak hilang ini. Semoga agak hilang betul. Nah, dengan Ramadan itu status itu dikembalikan. Makanya banyak ulama mengatakan al-aid minal audi. Dari kata kembali, kita yang dulu penduduk surga, insya Allah barokahnya Ramadan yang diterima itu menjadi status penduduk surga lagi, disebut minal aidin. Kita kembali lagi ke fitrah, kembali lagi ke status kehambaan yang benar, sehingga kita layak menjadi ahli surga. Saya mulai dari status kehambaan. Memang untuk menjadi ahli surga itu kita tidak boleh menandingi Tuhan, menandingi kekuasaan Allah. Sehingga syarat dasar masuk surga itu harus abdullah, kita berstatus hambanya Allah. Disebut fadkhuli fi ibadi, masuklah dulu sebagai hambaku. Jadi kita berstatus sebagai hambanya. Baru setelah layak jadi hambanya, baru wadkhuli jannati, baru berstatus layak sebagai ahli surga. Jadi status kehambaan ini kita mantapkan dulu. Jangan ada status lain kita di depan Allah kecuali status kehambaan. Saya punya analogi dan itu saya ulang-ulang karena di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang harus jadi pegangan. Saya ulang lagi, di antara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang jadi pegangan. Jika kita belajar ilmu fisika atau ilmu apa saja, maka kita akan bicara materi sesuai statusnya. Jadi kita harus latihan untuk iman kepada Allah. Saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya memberi contoh begini. Ini jam, materinya dari besi. Ini kertas, materinya ya kertas. Tentu secara fisik, orang akan bilang jam ini lebih kuat timbang kertas. Dan itu pasti dibenarkan dari segi materi. Tapi kalau Anda beragama dan Anda tahu bahwa pengendali alam raya ini Allah Ta'ala, maka kamu akan bilang, terserah Gus Baha gitu. Bisa saja jam ini saya punya niat saya hancurkan, kertas yang lemah ini saya simpan. Sehingga jam tangan ini 5 menit lagi saya hancurkan sehingga benar-benar rusak. Sementara kertas ini saya simpan sampai bertahun-tahun awet. Nah, kira-kira seperti itulah ilmu manusia. Sesuatu yang kita sangka kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan itu. Dan yang kita sangka lemah, ternyata Allah punya rencana untuk mengabadikan itu. Nah, di sini pentingnya iman, lahu maqalidus samawati wal ard. Hanya Allah yang mengendalikan semua. Jadi jangan mentang-mentang kita punya ilmu bahwa materi besi itu lebih kuat timbang kertas, terus kita pastikan bahwa besi lebih awet ketimbang kertas. Kita sisakan satu keyakinan, terserah Allah, terserah pengendalinya. Nah itu agama, bilang terserah pengendalinya itu agama. Ya mungkin tadi aja problem sinyal, saya ulang lagi. Ibarat saya ini megang jam tangan, yang materinya dari besi. Ini kertas yang materinya lemah. Tentu kita akan bilang bahwa jam atau besi lebih kuat ketimbang apa? Kertas. Tapi Anda salah. Anda harusnya ngomong bahwa terserah pengendalinya.
Bisa saja saya punya rencana menghancurkan besi ini sehingga 5 menit lagi hancur, dan saya ingin mengabadikan kertas ini, saya simpan di tempat yang aman. Nah, kira-kira agama itu bukan anti ilmu, sehingga agama boleh kamu mengatakan besi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi harus kamu tambahi dari segi materi. Tapi kalau dari segi pengendalinya, maka kita jawab terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini di sini pentingnya beragama. Jadi meskipun Mars itu kayak apa kuatnya, bumi, gunung kayak apa kuatnya, ternyata gunung yang kita kira kuat ternyata nyimpan magma yang potensi meledak. Yang gunung kecil yang kelihatan dari pasir kecil yang tidak berdaya ternyata nggak nyimpan magma, jadi nggak direncanakan untuk diledakkan. Itu, nah agama itu seperti itu yang disebut di surat Yasin misalnya, Allah itu siapa? Biyadihi malakutu kulli, yang dalam kendalinya itu semuanya di alam raya ini. Sehingga di kehidupan nyata juga sama. Ada orang yang nekuni ilmu ekonomi tapi miskinnya Masya Allah. Ada yang gobloknya Masya Allah tapi kaya. Ada kiai yang punya doa banyak, hidupnya biasa. Yang nggak punya doa kaya. Itu saya pernah baca di sebuah hadis qudsi. Ada riwayat begini, Nabi Musa ketemu Allah, ditanya, limadza, kata Allah, kenapa saya memberi rezeki orang yang bodoh? Ahmak itu orang yang bodoh sekali. Kadang tak ciptakan dia jadi orang kaya, dan yang pintar ekonomi kadang tak ciptakan jadi orang miskin. Si Nabi ini tanya, kenapa ya Allah? Supaya dia tahu yang mengendalikan rezeki itu saya, bukan ilmunya dia, katanya. Jadi banyak orang, misalnya kita yang pintar dipekerjakan orang yang nggak pinter, yang punya pabrik tidak pinter, mengerjakan orang yang pinter. Jadi ya kira-kira agama itu seperti itu. Sehingga dalam kita beragama itu yang paling ditekankan itu tawadhu. Tawadhu itu merasa sopan atau memang sopan betul. Kalau dalam Ihya disebut, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Saya ulang lagi ya, sekiranya Anda tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara apa? Ilmu. Karena ilmu itu akan abadi. Saya beri contoh begini, saya ini kan misalnya kiai di kampung saya atau di kecamatan saya. Saya mungkin bisa merasa hebat karena saya tokoh di sini. Tapi pastikan sebelum ada saya yang bernama Baha ini, agama sudah jalan. Dan di daerah lain yang nggak kenal saya juga agama sudah jalan. Betapa tidak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang nggak butuh saya, atau di era yang sebelum ada saya. Nah, dengan ilmu seperti itu orang pasti tawadhu, karena dia tahu daerah yang nggak ada saya ternyata ya ada masjid, ada agama. Periode yang sebelum ada saya juga agama jalan. Sehingga kita tidak kumo luhur, wah kalau nggak ada saya agama nggak jalan. Zaman Wali Songo tidak ada saya agama ya jalan. Ekonomi juga gitu. Kalau Anda pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat, cara tawadhu itu kalau nggak bisa dengan rasa, dengan ilmu. Sebelum ada kamu banyak orang kaya, banyak orang yang nggak kenal kamu juga kaya. Banyak periode yang saat itu udah ada Anda juga kaya. Berarti Anda ini tidak siapa-siapa. Makanya saya pernah didatangin seorang profesor, ini kisah nyata. Gus, sebetulnya saya dengan bapak saya itu pinter mana? Bapak saya itu tidak tamat SD, tapi saya bisa profesor. Saya ini profesor, anak saya naik kelas saja sudah senangnya bukan main. Artinya ini orang bodoh bisa menciptakan orang pinter, yang orang pinter kesulitan menciptakan orang pinter lagi. Nah, kalau kita tidak bisa tawadhu secara rasa, tawadhulah secara ilmu. Ikhlas juga gitu, saya sering ngajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji. Kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu, pasti bisa, bukan mungkin bisa, pasti bisa secara ilmu. Makanya di Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu, fa'lam itu dari kata ilmu. Saya beri contoh, saya mulai kecil sampai sekarang saya sekitar umur 50 tahun. Mulai kecil sampai sekarang itu ya bilang kalau kertas ini putih. Itu ya ada yang gaji, ada yang bayar, tapi saya selalu bilang kertas ini putih. Yang hitam ya saya katakan hitam, yang merah saya katakan merah. Kenapa? Karena itu fakta. Saya ulang lagi, karena itu fakta. Sehingga saya untuk mengatakan putih tidak perlu ada yang bayar. Sehingga ketika kita latihan sholat, latihan ibadah, dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita akan malu. Loh, faktanya Allah itu kan Tuhan. Mau mengatakan fakta kok minta upah, ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan kertas ini putih. Sama-sama itu fakta. Sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami. Itu kan fakta. Masa nunggu kalau dikasih BLT katakan presiden, kalau enggak ya enggak. Itu kan ribet jadi. Pak Panut misalnya rektor UGM, mbok saya enggak digaji di sana atau enggak kerja di sana, bilang kalau beliau itu rektor. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah,
Mbok saya dikenal apa enggak ya beliau tetap gubernur. Lama sekali kita mengatakan fakta itu ikhlas. Ikhlas itu artinya nggak minta apa-apa. Karena kita ingin ngomong sesuai fakta. Nah Allah Tuhan itu fakta gitu. Nah kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu? Dah, saya ini Tuhan kamu. Ya nunggu dulu Gusti, kalau engkau masukkan kami ke surga, engkau Tuhan. Kalau enggak ya enggak jadi. Tidak bisa seperti itu. Ya Allah tetap Tuhan. Nah kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa, ikhlaslah secara ilmu. Ilmu ya tadi kita akan selalu bilang yang putih putih, yang hitam hitam. Makanya ini pentingnya ilmu. Tawaduk juga gitu. Kalau Anda ditakdir orang yang GR, yang gede rumongso, ditakdir orang yang kumo luhur, secara rasa bisa dilawan secara ilmu. Ada periode di mana sebelum ada kita yang kaya ya banyak, yang dapat hidayat ya banyak, yang terpelajar ya banyak. Ada daerah yang nggak kenal kita, nyatanya pendidikan di situ jalan, sistem sosial baik. Betapa tidak pentingnya kita. Nah ini nanti memaksa kita atau melatih kita untuk tawadhu. Nah dari hikmah ilmu itu kemudian kita minta maaf sama orang lain itu mudah. Karena kita sadar bahwa adanya kita ini problem. Saya sering digojlok orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu ya kadang agak kurang ajar tapi nggak bisa dibantah. Begini, pernah tanya saya gini, Gus, saya ini punya mobil mahal, harganya 2 miliar. Kayaknya yang berhak pakai jalan raya saya kan. Kok bisa bayarnya pajak saya mahal? Sehingga kayaknya paling pantas saya. Yang naik ontel itu kan nggak bayar pajak. Harusnya nggak boleh pakai jalan gitu sih. Terus saya bilang, mbah-mbahnya yang naik ontel itu pejuang, bapak kamu enggak kata saya. Kamu enggak warisnya kata saya. Artinya ada teori dalam kitab hikam itu kitab tasawuf dalam pesantren. Itu kebaikan saja di soal. Misalnya begini, kita ini bangga sebagai urip yang tertib, hidup yang tertib di kantor, di tempat-tempat pekerjaan. Tapi kalau itu semua terjadi, kalau ada kecelakaan di jalan itu nggak ada yang nolong langsung. SAR paling efektif, tim penolong paling efektif ya orang-orang nganggur itu. Orang-orang yang di jalan-jalan di perapatan itu kalau ada kecelakaan langsung nolong. Itu nanti ambulan itu yang kedua, ketiga, yang nolong pertama ya orang-orang yang nganggur-nganggur di jalan itu. Ada orang tersesat nolong. Maka ketika seorang sahabat tanya, ya Rasulullah kalau engkau melarang kita jagongan di jalan itu kita tidak bisa. Tapi kata Nabi, ya silahkan saja tapi adu haqqat thoriq, hak kamu di jalan itu datangkan. Apa itu? Ya kamu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau di terminal, di tempat publik banyak orang yang soleh, itu nanti copet ya sungkan. Yang mau jambret ya sungkan, karena yang di situ orang-orang soleh. Nanti yang nggak sholat juga sungkan, karena yang di situ banyak yang sholat. Jadi kenyamanan orang pergi jauh di tempat-tempat sepi itu ya barokahnya orang-orang nganggur terus ngaji, wah nengkono masih rame, ada orang yang di perapatan, di pertigaan. Bayangkan kalau ini orang-orang soleh, pasti itu nyaman, karena wilayah publik dihuni orang-orang yang soleh. Tapi orang pasti bilang itu nggak tertib. Kita inginnya hidup ya tertib di kantor atau yang suka di masjid, di masjid. Tapi kalau itu terjadi, itu nggak ada tim SAR gratis yang setiap saat kalau ada orang kecelakaan nolong. Makanya dalam makalah hikam itu paling masyhur diantaranya itu manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah, fakih falatakun masawihi masawiyah. Manusia itu orang yang saat baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Jadi kalau kamu punya toko lagi laris dan saat laris itu Anda ngerumat keluarga Anda melakukan kebaikan pada keluarga Anda, pasti ada toko lain yang termahjubkan, yang tersingkirkan. Makanya saya pernah diskusi sama kiai besar, guyonan sama saya. Kita kalau kiai besar sebaiknya kalau diundang di musala kecil datang apa enggak? Kata kiai yang satu, jangan datang Gus, itu jatahnya kiai kecil. Terus kata yang satu, datang Gus sebagai bukti tawaduk bahwa kita kiai besar pun mau diundang yang kecil. Akhirnya kita ini ya kadang datang kadang enggak, karena kadang kita enggak datang supaya jatah rezeki kiai kecil enggak terambil. Kadang ya mau datang supaya dikira tawaduk. Makanya kalau seorang profesor sering turba di bawah itu ya kasihan yang S1, SPDI itu kan nanti nggak jadi bintang kalau profesornya sering turun, kalah terus itu. Jadi kadang-kadang itu orang itu harus berpikir secara ilmu, jangan rasa terus. Jadi itu ilmu. Jadi semua yang kebaikan yang kita lakukan itu secara ilmiah bisa diperdebatkan. Ada orang senang ngomong serius supaya bangsa ini maju. Tapi bapak saya itu pesan saya, kamu kalau ngiyai itu jangan sering ngomong serius kan. Masyarakat sudah capek mikir utang, mikir keluarga. Udah gitu sowan kiai dijak ngomong serius lagi nanti capek kan. Sehingga kiai dulu itu kalau ketemu orang ya guyon terus. Karena tahu masyarakat sudah capek.
Sudah banyak yang takut tanggal kredit gitu. Sudah takut tanggal kredit, takut problem sowan kiai diancam neraka lagi, itu kan ketakutan berkali-kali. Nah, jadi makanya ini kan kebaikan itu dievaluasi karena kita tidak nabi, tidak wali. Jadi kalau kata hikam itu apa yang Anda kira baik itu ada masalah. Apalagi sedang masalah. Saya sering cerita ada orang suami istri harmonis sekali. Itu tanyakan ibunya, pasti mulai gak peduli dengan ibunya karena terlalu harmonis dengan istri. Oh itu pasti bukan mungkin lagi. Jadi jangan tanya istrinya, tanya ibunya. Oh jok nikah lupa saya, ngalor ngidul sama istrinya. Tanyakan temannya, wah itu jok nikah lupa temennya. Tapi yang baik sama teman, tanyakan istrinya, jatah belanja untuk ngopi. Begitu terus itu. Jadi siklus sosial itu. Nah, di sini pentingnya saling minta maaf karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Ketika karir kita baik di pemerintahan maupun di kampus, pasti dengan sendirinya ada yang agak tersingkirkan. Meskipun itu sudah hukum alam, tapi apapun itu kita harus minta maaf. Makanya banyak, saya sering cerita berkali-kali, dulu itu ada dua nabi yang seangkatan. Itu luar biasa debat ilmiahnya, tapi debat baik. Mulai dulu ya ada polemik itu ya mulai dulu ya ada. Yang Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Kalau ditanya kenapa kamu berkawan orang-orang soleh, ya enak lah karena berkawan orang soleh. Yang Nabi Isa sering berkawan orang-orang yang nggak jelas. Ditanya kenapa anda suka berkawan orang-orang yang nggak jelas, innama ana tabibun udawil mardo. Nabi dan kiai itu ibarat dokter, ya tentu menyembuhkan yang sakit. Kalau anda seorang dokter pasti neliti daerah-daerah pandemi, masa neliti daerah sehat. Nah, jadi dulu bapak wasiat ke saya gitu, kowe nak jadi kiai kayak bengkel. Jadi kiai itu kayak bengkel, kalau nggak siap dadani orang nggak jelas ya jangan jadi kiai kan. Itu ya, tapi kan masalahnya kita sendiri solehnya pas-pasan, takut terkontaminasi. Jadi yang jelek bukan jadi baik, kita yang baik jadi jelek. Nah itu kan mulai dulu ya polemik, sejauh mana kita punya kekuatan untuk tidak terpengaruh yang negatif. Yang negatif terpengaruh kita menjadi positif. Jadi ini cerita-cerita sawalan bahwa dalam kebaikan kita itu ada kesalahan. Maka kita tetap istighfar, tetap saling minta maaf. Dulu bapak saya kalau diceritain ada seorang kiai sampai sepuh jadi imam masjid, istiqomah sekali. Dulu bapak saya itu guyu, ya istiqomah, tapi wong liya terus ra iso dadi kader. Jadi calon-calon kiai ini sudah putus asa karena nggak pernah punya kesempatan jadi imam. Jadi di balik istiqomah itu ya ada memahjubkan orang lain. Makanya alhamdulillah di Indonesia itu ada pegawai pensiun. Kalau enggak habis itu. Karena yang anyar-anyar itu mesti ini kurang pengalaman, ini kurang senior. Tapi baru kan ada pensiun kan gantian. Masalahnya di dunia kiai itu udah ada pensiun. Tambah sepuh tambah mantap, tambah sepuh tambah mantap. Nah itu sebaiknya ya mulai mundur-mundur sedikit dari imam masjid itu. Ya nyari-nyari yang lain lah supaya ada kaderisasi, ada. Jadi intinya itu di balik kebaikan yang kita lakukan pun itu ada masalah sehingga kita butuh istighfar. Di sini pentingnya dawuhnya para wali-wali, dulu ada istilah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita minta maaf, sebetulnya minta maaf sendiri itu butuh minta maaf lagi. Minta maaf lagi itu butuh minta maaf lagi. Misalnya saya dengan Mas Hilmi ini akrab, pernah pakai uangnya misalnya. Itu kadang kita bayar itu malah tersinggung, kok kayak orang lain saja bayar. Minta maaf juga gitu. Kalau kamu punya teman akrab terus minta maaf resmi itu tersinggung, kayak wong liya ae jaluk sepuro. Jadi kadang jaluk sepuro itu malah masalah. Itu kan sama, kamu punya teman akrab terus kalau mau main assalamualaikum saged masuk napa boten, angsal boten, boleh enggak main, itu mesti teman kamu tersinggung, kok kayak orang lain saja. Artinya ketika anda merasa benar karena protokoler ketika masuk ke teman, ternyata itu salah. Teman kamu maunya enggak protokoler karena sudah akrab. Tapi ketika kita merasa akrab, ternyata selonang-selonang dianggap problem, kita tidak pernah tahu. Nah di sini kata ulama-ulama, minta ampun itu kebutuhan manusia, karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Makanya disebut wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita selalu diajari Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kita ini selalu mendolimi diri kita sendiri. Jadi saat kita baik pun ada unsur kesalahan. Yaitu tadi, kalau anda jadi orang pasti ada yang termahjubkan. Kalau anda kiai besar atau profesor atau pejabat turun ke bawah,
Ya kalau gubernur turun terus ya bupati gak jadi bintang kan. Kalau saya kiai besar misalnya turun terus ya kiai kampung itu ya kasihan. Saya pernah diundang Manakipan tidak datang itu kiai kecil bilang matur nuwun Gus gak teko. Aduh iwake gak untuk saya katanya. Barokahnya saya ada. Itu lucu ya matur nuwun betul. Matur nuwun Gus jenengan gak dugi jadi. Akhirnya jatah besarnya untuk saya. Nah, tapi yang punya rumah komplain. Gus tak udah nggak tahu teko PP aku wong cilik. Aduh. Nah, ini saya harus mendahulukan versi Sohibul Bait yang punya rumah apa versi kiai yang termahjubkan. Artinya pilihan apapun saya harus istighfar karena ada saja unsur salahnya. Ya makanya ini kan makanya ya saya minta UGM juga saya sering undang saya terus nanti dikira karena kampus besar Gus Bak mau juga keliru lagi. Kalau 1-2 kali mungkin boleh, kalau keseringan ya nggak boleh. Nanti itu dikira saya maunya hanya sama kampus besar, padahal saya sama RT ya sering datang juga. Nah ini yang terakhir saya bacakan teks otoritatif sebagaimana janji saya. Kata Rasulullah SAW di sebuah hadis, ini terakhir nanti supaya nggak lama-lama saya juga punya wadhifah. Ada orang itu punya hutang itu ya hutang, memang hutang. Singkat cerita orang itu tidak bisa bayar sampai akhirat. Dan aturannya Allah orang yang punya hutang tidak bisa bayar ini harus diaudit, harus diselesaikan di akhirat. Kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Walhasil akhirnya di akhirat itu ditagih dan tidak mampu bayar. Karena di akhirat sudah tidak ada kredit, tidak ada ATM, tidak ada apa saja. Terus kata Allah solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang ngutangi. Ternyata kebaikan dia tidak cukup juga. Bayarnya apa? Kejelekan yang ngutangin dikasihkan yang utang. Kayak apa celakanya? Kebetulan yang ngutangi salahnya banyak, ini kan repot. Tapi Allah itu tidak suka kalau ada orang mukmin yang satu saudara kemudian masuk neraka karena saudaranya ini. Kata Allah jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mukmin. Masa orang mukmin menyebabkan mukmin yang lain masuk neraka? Allah tidak ingin. Makanya diantara nikmatnya beragama itu ukhuwah, persaudaraan. Baik persaudaraan atas nama iman atau atas nama kebangsaan atau atas nama kemanusiaan. Akhirnya si yang ngutangi ini tadi, jangan dibahasakan kreditur nanti kita kayak bank, yang ngutangin lah nanti. Ya bahasa gampangnya yang ngutangin, karena tidak semua orang ngutangnya sama bank. Sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa. Nanti tak baca teks Arabnya ya supaya dapat berkahnya bahasa Arab. Terus saking mewahnya surga itu si yang ngutangin tanya, ya Allah itu untuk nabi siapa? Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi. Atau untuk wali siapa? Katanya, terus kata Allah, sabda Allah, untuk siapapun yang mampu membeli. Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu? Kamu bisa. Terus dengan apa ya Allah? Kamu mengampuni teman kamu itu, kamu bebaskan dari utangnya. Nanti tak kasih surga itu. Akhirnya sama Allah, kata orang itu, ya Allah saya bebaskan. Ya sudah kamu berdua masuk surga. Karena Allah tidak ingin ada kasus aneh. Dua orang mukmin ini kan bersaudara. Masa bersaudara kemudian yang satu menjadi penyebab masuknya neraka karena ini tidak mau memaafkan. Artinya kalau kita syawalan itu harus benar-benar mau memaafkan. Karena kalau tidak Anda menjadi penyebab teman kamu masuk neraka. Jadi kita janganlah jadi orang mukmin yang menjadi problem bagi saudara kita. Jadi makanya saya itu berharap ada wali utang saya terus tidak bisa bayar karena ini masih dibela-belain Allah ini. Karena Allah nggak ikhlas kalau ada walinya masuk neraka. Jadi kalau ada wali utang kamu itu utangin saja, doain nggak bisa nyaur, no? Nggak bisa bayar. Nanti ini akan dibela-belain Allah di akhirat. Karena wali ini nggak pantas masuk neraka. Ya, jadi kalau ada wali utang kamu mau bayar sudah tidak usah bayar, nanti di akhirat saja gitu. Lah yang ribet kalau yang kamu utangin dia ahli neraka, kamu nagihnya disuruh masuk neraka. Nah, itu ribet itu. Sudah utang dia ahli neraka. Dia tak baca teksnya supaya ini ada di kitab Ihya halaman 197 juz 2. Status hadisnya waqala sahihul isnad, kata Imam Hakim. Hadis ini sahihul isnad. Saya baca Arabnya nanti insyaallah sebagian ya supaya kelihatan teks aslinya di bab hukukul muslim. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun izdhika hatta badat sanayahu. Nabi ketika santai-santai duduk tahu-tahu tertawa sampai gigi depannya itu kelihatan. Jadi tertawa sangat sampai gigi depannya kelihatan. Yang notabene beliau sering hanya senyum, kali ini tertawa betul sampai gigi depannya kelihatan. Faqala Umaru radhiyallahu anhu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi mal ladzi adhakaka. Apa yang bikin kau sampai tertawa seperti itu?
Qala rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah. Dua lelaki dari umatku sama-sama sungkeman nuntut keadilan di depan Allah. Jasaya itu sungkem, duduk bersimpuh itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya jasiyah gitu. Faqala ahaduhuma ya rabbi khudli madlamati min hadza. Faqala wa rudda ala akhika madlamata. Qala ya rabbi lam yabqali min hasanati syai'un. Faqala wa ta'ala li talib kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqalahu min hasanati syai'un. Faqala ya rabbi falyahmil anni min auzari. Kalau kebaikannya dia tidak cukup, ya salah saya supaya dilimpahkan ke dia. Terus summa fadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Nabi di tengah-tengah cerita itu nangis. Senangis-nangisnya karena habis seneng lalu nangis karena ini kan kebaikannya sudah dikasihkan habis, nggak cukup. Akhirnya kejelekan yang utangin ini diberikan. Makanya kalau kamu ingin masuk surga, utangi orang-orang soleh sebanyak-banyaknya. Dan doain nggak bisa apa? Nyaur. Tapi tak jamin orang soleh itu nggak suka utang, karena hidupnya sederhana. Gitu. Kayaknya saya tidak akan utang Mas Ilmi itu, karena orang soleh itu hidupnya sederhana, pasti tidak butuh. Kalaupun utang paling ya untuk makan, kan gampang nyaurnya apa? Terus kata Rasulullah faqala inna dzalika la yaumun azimun yauma yahtadun nasu fihi ila ayuhmala anhum min auzarihim. Terus fayaqulu wa ta'ala lil mutadzallim irfa basarak. Coba kamu lihat yang di sana itu ada apa? Fanzur fil jinan, coba surga itu kamu lihat. Faqala ya rabbi aramada ina min fiddatin wa kusuran min dhahabin mukallalatan bil lu'lu'. Saya melihat surga yang begitu mewah, semuanya bertatahkan intan, semuanya materinya dari emas, bertatahkan intan. Lalu li ayyi nabiyyin hadza? Itu untuk nabi siapa? Terus awli ayyi siddiqin awli ayyi syahidin. Terus qala Allah hadza liman a'tas saman. Itu untuk siapa saja yang mampu beli. Qal ya rabbi wa may yamliku dzalik? Siapa mampu beli surga semewah itu? Terus kata Allah anta tamlikuhu, kamu bisa. Qal bimadza ya rabbi, dengan apa? Qal bi afwika an akhika. Cukup kamu memaafkan saudara. Jadi kalau maafkan tidak pakai uang itu kurang seru. Yang seru itu punya teman utang 1 juta dimaafkan. Jadi memaafkan paling seru itu maafkan apa? Utang. Kalau maafkan sama-sama salah miso apa itu enteng itu. Ini yang seru itu teman punya utang 1 juta kamu itu seru itu. Dan nanti aja di akhirat itu. Nanti itu ada di akhirat itu. Ya nanti notanya di bawah kalau gitu. Ya. Bi afwika anakhika, jadi surga semewah itu maharnya atau harganya cukup memaafkan saudara kamu. Terus qala ya rabbi qad afautu anhu, sudah Gusti, sudah sekarang saya maafkan. Fayaqulu wa ta'ala khud bi yadi akhika fa'adkhilhul jannah. Ya sudah sekarang kamu berdua sama-sama masuk surga. Karena ini orang soleh, nggak pantas masuk neraka. Yang punya utang ini nggak pantas masuk neraka. Nah ini yang ribet kalau yang utang ya ahli neraka, yang utang ya ahli neraka. Ngapain debat utang? Wong kamu sudah ahli neraka. Hanya tanpa kasus utang pun sudah jatah neraka. Ini ribet kalau ketemu orang-orang yang jatahnya ada di surga. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha wa aslihu dzata bainikum fa innallaha ta'ala yuslihu bainal mu'minin yaumal qiyamah. Jadi di antara proyek besar Allah itu menjadikan orang mukmin itu bersaudara dan saling memaafkan. Itu sampai akhirat proyek itu masih dilakukan Allah. Maka ketika di dunia kayak sawalan ini usahakan saling memaafkan karena keinginan Allah sampai akhirat pun seorang mukmin itu saling memaafkan. Ya, jadi ini sebagai penghormatan saya pada teman-teman alumni UGM juga semua muhibbin, semua yang memanfaatkan ngaji ini, bahwa kita harus berjiwa besar untuk saling memaafkan. Ya, saya kira demikian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka ya ghafuru ya syakuru masalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Allahumma ya wa ij'alna mutawadina fika mutahabina fika mutabadilina fika waj'alna ya Allah mimman yakhdumu dinakal qawim. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waj'alna ya Allah aminin mutmainnin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ighfir lana dzunubana wal ikhwanina ya Allah liman ajra hadzal khaira fi
hadis sa'ah wa li abaina ummatina masyayikhina wa dzawil huquqi alaina ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ighfir lana wa lahum ya Allah ya Allah Allahumma yassir wa la tu'assir wa ma yassir wa la tu'assir wa ma yassir wa la tu'assir Allahumma rzuqnal yusra wa jannibnal usra ya Allah waj'al baldatana ya hadhi baldatan aminatan rakhiyah ya Allah ya Allah mu'afah min kulli bala'id dunya ya Allah akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi baraka salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli wa sallim ala habibina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wasallam asma ba'du. Kajian siang ini halaman 291 tentang fi wujuhi mukhatabatihi. Jadi ikutnya an-naul khati wal khamsun. Jadi bab di sini menerangkan cara Allah memberi khitab atau membuat apa? Khitab. Khitab itu satu perintah dari Allah kepada kita. Itu ada sekian cara yang dilakukan Allah. Disebut fi wujuhi mukhatabatihi ta'ala. Jadi misalnya gini, yang menerima wahyu itu kan mau tidak mau Nabi Muhammad SAW. Tapi problemnya yang punya kasus itu umatnya. Tapi Allah kan nggak mungkin ngendikan langsung sama umatnya. Mau tidak mau harus lewat Kanjeng Nabi. Misalnya perceraian itu terjadi pada Nabi apa pada umatnya? Pada umatnya. Tapi yang menerima wahyu itu Nabi apa umatnya? Nabi. Maka nanti aturan khitabnya begini. Pertama ya ayyuhan nabiyyu wahai nabi. Tapi terusannya unik. Idza talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan istri kamu. Karena mau tidak mau yang dikhitabi itu Nabi karena yang terima wahyu, tapi yang mengalami kasusnya, kasus itu umat. Utang yang gitu, Nabi itu tukang utang apa tidak? Kan tidak. Tapi umatnya sering utang. Kadang sampai mati ya ninggal utang. Mau tidak mau harus dijelaskan. Yaitu idza tadayatum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Sehingga dalam teori ulumul Quran disebut khitabun lin nabiyyi khitabun li ummati. Menghitabi nabi dalam hal-hal yang sifatnya kasuistik itu sebetulnya hakikatnya khitab kepada umatnya. Tapi mau tidak mau komunikasinya Allah tentu kepada nabinya. Tapi yang punya kasus itu umatnya, kayak kasus tolak, kasus utang piutang. Sehingga ini perlu diketahui supaya orang itu enggak ngira bahwa itu tentang nabi. Misalnya idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Itu bukan Nabi mengalami tolak, tapi siapa? Umatnya. Begitu juga utang piutang dan seterusnya. Sehingga ada aturan di khitab itu ada 3. Khitabun lin nabi wal murad ya an nabi. Allah ngendikan kepada nabi, yang dimaksud ya memang nabi. 2, Allah ngendikan kepada nabi tapi yang dimaksud umatnya. 3, Allah ngendikan kepada Nabi yang dimaksud juga Nabi plus umatnya. Berarti ada 3 bagian. Dan semuanya itu oleh ulama harus dipelajari. Karena kalau nggak dipelajari, nanti itu ada beberapa hal yang paradok. Paradok itu tadodi. Misalnya begini, saya beri contoh ya tadi. Nabi itu berkali-kali ngendikan abghadul halal ilallah at-tolak. Sesuatu halal yang paling dibenci Allah itu tolak, cerai. Oke. Tapi ada masalah pada umatnya. Yaitu umatnya itu nikah itu bisa iya bisa tidak. Karena ya perilakunya umat itu kan enggak jelas. Kalau dalam guyonan kiai ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Jadi potensinya ya 2 itu, kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Jadi ya potensinya itu. Sehingga dalam tradisi ulama kalau akad nikah itu fair secara ilmu. Ya saya ulang lagi, nikah dalam tradisi ulama itu unik. Sebetulnya itu enggak simpatik, tapi harus kita dengar. Sangat-sangat enggak simpatik. Kalau kamu dinikahkan kiai itu biasanya gimana? Uzawi juga alama amarakawahu bihi min imsakim bima'ruf au tasrihim. Itu kalau diterjemah itu maknanya itu kacau. Kamu saya kawinkan dengan satu perjanjian. Kalau sebaiknya terus ya terus, kalau sebaiknya cerai ya cerai. Barokahnya orang tidak tahu bahasa Arab itu ya amin amin. Padahal itu kalimat itu sebenarnya agak kacau karena pertama nikah sudah uzawi juga alama amarakawahu bihi
Saya kawinkan kamu sesuai panduan yang diperintahkan Allah. Panduannya orang nikah itu hanya dua tadi. Min imsakim bima'ruf, kalau baik ya terus, au tasrihim bi ihsan, kalau tidak baik ya cerai. Hadirin bilang amin amin, terus ya sudah, terus qabil tu nikah wa taswija itu. Tapi itu ilmu. Islam itu agama yang pro ilmu. Jadi cocok tidak cocok, kalau itu satu potensi dibicarakan. Sehingga setiap khitab kepada Nabi itu terusannya ada kata fa'in tawallau. Muhammad, kamu harus menerangkan Islam itu begini-begini. Tapi kalau mereka menolak ajaran kamu, jadi potensi nerima ya dibicarakan, potensi menolak ya dibicarakan. Nah, makanya ini saya beri supaya barokah, ya dapat barokahnya ulama dulu saya baca ya. Faidatun qala Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ta'ammal khitabal Qur'an tajid malikan lahu al-mulku kulluh wa lahu alhamdu kulluh. Azimmatul umuri kulliha biyadi wa masdaruha minhu wa mawriduha ilaihi. Mustawiyan alal arsy la takhfa alaihi khafiyah. Min aqtari mamlakatihi aliman bima fi nufusi abidihi. Muttali'an ala asrarihim wa ala niyatihim. Munfaridun bitadbiril malakah. Yasma'u wa yara wa yu'ti wa yamna wa yuthibu wa yu'aqib wa yukrim. Jadi begini maksudnya. Khitab itu otoritas dari minal a'la ilal adna, dari yang lebih kuat ke yang lebih bawah, itu namanya khitab. Kemudian harusnya kita semua sebagai manusia itu sebenarnya orang yang tidak sah memberi khitab, memberi perintah. Karena kita sendiri tidak berstatus khalik, pencipta. Jadi misalnya gini, saya janji sama sampean besok datang ke saya, kamu tak kasih uang. Besok saja saya tidak mesti hidup. Jadi janji itu sudah salah, besok saja saya tidak mesti hidup. Kalaupun hidup saja uang saya terbakar atau dicuri orang. Maka di sini dibutuhkan otoritasi khitab, harus diberikan zat yang punya otoritas penuh, yaitu zat yang nggak akan mati, yang nggak akan lumpuh, yang nggak akan mengalami satu gangguan sosial. Sebab itu dalam pandangan ulama tafsir itu punya akibat, saya ulang lagi, punya akibat bahwa hanya Allah yang berhak memberi khitab. Sehingga saking kerennya Allah itu bisa khitabun lil ma'dum. Ini di sini nanti ada contohnya. Sesuatu yang nggak ada kemudian Allah bilang kun menjadi ada. Sehingga Allah itu nggak bisa dibantah, nggak bisa ditentang, karena bisa apa saja. Karena asbabul qudrah adalah al-khalqu. Kalau dalam ilmu tafsir, kalau sampean dalam ilmu manusia kan gini, sebabnya melihat itu mata. Kalau dalam ilmu tafsir enggak, yang bisa menjadikan Anda melihat itu menciptakan. Saya lagi ya, jadi kalau dalam ilmu tafsir, asbabur ru'yah itu al-khalqu, bukan al-basar. Kalau kamu melihat karena mata, berarti setelah jauh tidak bisa melihat. Atau setelah tertutupi tidak bisa melihat. Tapi kalau kamu mengetahuinya karena menciptakan, maka kapan saja bisa melihat. Misalnya gini, saya punya emas 1 gram, kecil sekali 1 gram. Saya tanam di dalam Monas, kedalamannya 1 meter. Mbok saya sudah di Jogja, saya tetap tahu bahwa di Monas kedalaman 1 meter ada emas 1 gram. Kenapa? Karena saya yang menciptakan, yang mengatur itu semua. Sehingga setelah saya di Jogja, setelah saya di mana-mana tahu bahwa di Monas itu ada emas 1 gram dalam kedalaman 1 meter. Sehingga Allah ketika mengatakan, saya ini zat yang super tahu, itu kata Allah gimana? Ala ya'lamu man khalaqo. Ala ya'lamu ana ta ora ngerti sapa man wong zat khalaqo kang gawe sapa man. Masa orang yang menciptakan kemudian tidak tahu? Jadi awal tahu itu karena menciptakan. Tapi kita sudah lama jadi bodoh karena kita tahunya pakai mata. Sehingga kita mengatakan bagaimana orang buta bisa tahu wong dia buta. Kalau dia yang menciptakan tetap tahu. Jadi misalnya orang buta di kamar mandinya masang paku atau masang apa, dia tahu kalau di kamar mandi saya ada paku. Kenapa kok tahu? Karena yang masang saya. Ini penting saya utarakan supaya nanti itu gampang analisis ayat-ayat berikutnya. Otoritas itu, otoritas khitab itu harus diciptakan dulu. Baru setelah punya otoritas, saya ulang lagi, baru punya hak khitab. Nah sekarang enggak, para raja, para presiden, para dosen, para kiai itu sering melancarkan khitab, sementara dia enggak menguasai apa yang akan terjadi.
Makanya Allah mengkritik kabura maktan indawahi antaqulu ma la tafalun. Itu salah besar ketika kamu seakan-akan memegang otoritas pada sesuatu yang sebenarnya kamu tuh tidak pernah melakukan, tidak pernah ikut menciptakan. Misalnya jong kowe nak nurut aku sebenarnya mesti uripmu kepenak. Otoritas itu dari siapa coba? Urip kepenak ya di luar wilayah kita, kehidupan besok juga di luar wilayah kita. Sampai kita kalau mau ke kuburan itu panduannya Nabi gimana kalau berdoa? Apa? Assalamualaikum daro qaumim mukminin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam untuk kalian semua dan kita insyaallah suatu saat akan bertemu. Insyaallah. Padahal mati itu adalah satu keharusan. Tapi kalau yang di kuburan itu orang mukmin, kita tidak ketemu lagi sama mereka jika kita mati kafir, karena nanti tempatnya beda. Yang satu alamatnya surga, yang satu alamatnya neraka. Maka kata ulama, kata insya Allah di situ adalah kita masih berharap mati dengan status yang sama, sehingga bisa ketemu. Jadi itu artinya gini, di selain Allah itu bilang janji, bilang khitab itu nggak sah. Dulu kan Nabi Muhammad SAW itu saking yakinnya setiap problem itu ada malaikat Jibril datang, saking yakinnya. Suatu saat ada orang Yahudi tanya, Muhammad kalau kamu Nabi betul, beritahu kami tentang Dzulqarnain, beritahu kami tentang Ruh, beritahu kami tentang Luqman Al-Hakim. Nabi karena reputasi hariannya dipandu Jibril bilang, ya sudah besok datang lagi ke sini tak jawab. Ternyata Jibril nggak datang. Padahal semua ditunggu lama nggak datang sampai utusan. Padahal yang tanya orang Yahudi yang sukanya bully Nabi. Lama nggak datang. Lama-lama protes. Jibril ini gimana? Saya dalam keadaan tertekan malah ada datang. Datang Jibril dengan tanda kutip nyalahkan. Yaitu ada ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha. Jangan katakan besok bisa melakukan sesuatu tanpa mensandarkan itu semua kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya semenjak itu Nabi mensyariatkan kalau kamu janji harus mengatakan insya Allah. Ya kenapa ini saya katakan penting, karena nanti khitab di Quran itu supaya proporsional ya. Sekarang banyak orang memahami Quran tapi nggak mau mempelajari ilmunya apa? Quran. Termasuk ilmunya Quran tadi ya, ada 3 ingat ya. Khitabun lin Nabi itu bisa saja khitabun li ummati. Yaitu dalam kasus-kasus yang Nabi tidak ngalami kasus itu tapi yang ngalami umatnya. Nah kenapa khitabnya tetap kepada Nabi? Karena yang bisa komunikasi dengan Allah itu hanya Nabi. Makanya bisa dilihat di ya Yuhan Nabiyyu itu mufrad mudzakkar. Nabi Muhammad itu satu orang yang berstatus lelaki. Kemudian idza talaqtum itu kalian semua. Harusnya kan kamu, karena dari satu orang ke satu orang. Tapi itu enggak. Wahai Nabi, jika kalian umatmu gitu. Jadi karena yang alami tolak itu umatnya. Terus kedua, khitabun lin Nabi, dan yang dimaksud itu memang Nabi, kayak sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang memang untuk Nabi ya. Karena tahajud yang menjadikan punya hak syafaat itu hanya Nabi. Sehingga ketika ulama, Nabi itu wajib tahajud, tapi kalau umatnya hanya sunat tahajud. Jadi Nabi itu termasuk ya kelebihannya sekaligus bebannya wajib apa? Tahajud. Tapi bagi umatnya sunat. Kenapa? Karena Nabi ingin sekali punya hak syafaat. Kemudian sama Allah diberi instruksi, diberi syarat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Muhammad kalau malam kamu harus tahajud supaya kamu nanti diberi hak syafaat. Itu kalau umatnya tahajud nggak boleh sampai diteruskan ayat-ayat ayat asukah, karena kamu tidak punya hak syafaat. Disyafaati saja tidak mesti. tapi Nabi harus tahajud supaya punya hak apa? Dan perlu dicatat syafaat itu hadisnya sahih semua, di Bukhari ada, di Muslim ada. Cuma orang berlebihan cara menolak syafaat atau mengimani syafaat. Ada yang berlebihan ngimani sampai tidak pernah ngamal baik, mentang-mentang nanti dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Ada yang nggak percaya syafaat. Itu ya kebablasan juga, padahal itu ada di hadis sahih semua cerita syafaat. Itu khitabun Nabi, dan yang dimaksud memang Nabi. Sehingga umatnya tidak wajib tahajud tapi Nabi wajib tahajud. Terus ketiga,
khitabun lin nabi sekaligus khitabun li ummati. Itu yang dimaksud di hadis Arba'in Nawawiyah, wa inna wa ta'ala amaral mursalin bima amaral bil mu'minin, atau dibalik amaral mu'minin bima amaral bil mursalin, dibolak-balik sama. Yaitu para nabi ya dikhitabi memakan sesuatu yang thayyibat, para orang mukmin juga kena khitab memakan sesuatu yang apa? Thayyibat. Ini sama. Jadi ya ini ada 3 berarti ya, khitabun lin nabi, tapi yang dimaksud umatnya, khitabun lin nabi yang dimaksud adalah nabi saja. Terus ketiga, khitabun lin nabi yang dimaksud plus umatnya. Nah, kajian seperti ini penting. Karena kesalahan Khawarij itu satu kelompok ekstrim yang tidak mengikuti Sayyidina Ali, juga gak mengikuti Sayyidina Muawiyah, tidak mengikuti Ali, juga gak mengikuti Muawiyah, disebut Khawarij. Khawarij itu jamaknya Kharijah, dia keluar dari pikiran ala Sayyidina Ali, juga keluar pikiran dari Muawiyah. Di sini disebut dia khurut dari kata Khawarij, serba keluar, dia tidak mengikuti sana, tidak mengikuti sini, akhirnya disebut Khawarij. Nah, Khawarij itu orang yang berpikir sesuai kritik yang dilakukan Quran, tapi mereka lupa bahwa yang punya otoritas kritik itu Allah, karena yang kalau boleh sama-sama terganggu kerajaannya itu hanya Allah. Gini saya beri contoh ya, yang punya hak ketika sepeda motor saya kamu pakai, yang punya hak menentukan itu gasap apa pinjam itu saya apa orang lain? Saya. Ketika yang pakai gak pamit itu teman akrab saya atau anak saya atau orang yang saya ridhoi, itu namanya gasap apa pinjem tidak pamit? Ya udah, ini harus jelas. Tadi pagi saya ngaji direktorat, saya bilang di fikih itu ada istilah ulima ridhohu, sesuatu tidak pamit formal tapi sudah diketahui ridhonya. Makanya di fikih ada bab namanya mu'atoh, tadi pagi saya terangkan ya. Di perdebatan fikih itu ada bab namanya apa? Mu'atoh. Mu'atoh dari kata ato yu'ati, mu'atotan, saling transaksi yang non verbal tapi maklum. Ya seperti kalau kamu marung itu contohnya, kalau kamu marung di kantin terus makan gedang goreng, itu nyuri apa beli? Coba jawab saja. Kalau dikatakan beli kamu belum bayar, kalau dikatakan nyuri terang-terangan. Coba kalau mbak-mbak milih mana, itu nyuri apa beli? Kalau beli belum bayar, kalau nyuri kok terang-terangan ya. Nggak nyuri apa beli? Jadi ada gedang goreng di warung, kamu datang langsung makan, ada kerupuk dimakan, ada telur asin dimakan, itu nyuri apa beli? Nah, itu kalau orang fikih dibabkan kitabul bai'il mu'atoh, akad beli lewat jalur mu'atoh. Menurut Imam Abu Hanifah seperti itu dikatakan beliau pakai dalil al-adat muhakamah, bahwa adat itu berposisi seperti hukum, karena posisi di warung maka ngambil di situ dianggap memulai akad jual beli. Tapi karena ini sesuatu yang potensi masalah, Imam Syafi'i mengatakan itu enggak baik, enggak sah, karena nanti kalau asumsi kamu gedang goreng itu 1.000 ternyata diregani 5.000 kan mangkel. Nah itu resikonya di situ, ya kan? Tapi kalau misalnya itu dikatakan, makanya Imam Syafi'i mengatakan itu profesional, itu namanya ghormu. Ketika Anda bayar 5.000 itu namanya tebusan kesalahan. Jadi Imam Syafi'i melihat itu tidak jual beli tapi tebusan kesalahan. Sehingga kalau saya jadi hakim, misalnya pembeli bilang asumsi saya 1.000 Gus, terus kata baek, kata penjual enggak Gus itu tak jual 5.000, saya harus memenangkan baek. Memenangkan siapa? Penjual, karena penjual adalah pemilik gedang goreng itu dan posisi yang makan adalah perusak barang orang lain. Gitu. Sehingga dimenangkan penjual, ya dimenangkan penjual. Kenapa dimenangkan? Karena cara berpikir fikih, karena dia yang punya otoritas itu, punya otoritas kepemilikan. Itu dalam fikih madzhab apa? Syafi'i. Nah, itu penting dalam analogi surga dan neraka. Orang Khawarij itu kalau ada orang dosa itu dikatakan sudah tidak Islam lagi, dia sudah keluar dari Islam. Orang dosa itu wajib disiksa oleh Allah. Mereka bilangnya ya wajib. Dalam kelompok Islam itu ada kelompok namanya Khawarij, orang yang sangat ekstrim dalam berpikir. Dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa apa? Besar, dihukumi kafir. Tapi pendapat ahli sunnah enggak, orang dosa besar ya dosa saja, tapi tidak usah dihukumi kafir. Kenapa?
Cara berpikir ahli sunnah, surga neraka itu milik Allah. Kalau yang punya saja tidak apa-apa, ngapain ada yang ribet? Yang punya surga neraka itu Tuhan, dan Tuhan memanggil-manggil orang yang salah itu disuruh tobat, anibu ila rabbikum, wahai hambaku yang berlebihan, yang masih dosa, ayo kembali ke saya. Kapan saja kembali ke saya tak terima. Sehingga dalam mazhab ahli sunnah, otoritas khitab, otoritas kepemilikan yang berhak ya yang punya, orang lain itu nomor 2. Sehingga tadi kalau Anda bawa kayak motor saya dan Anda teman akrab saya, tidak pamit saya, kalau saya bilang itu nggak apa-apa ya nggak apa-apa, kalau saya bilang apa-apa ya apa-apa, nggak penting orang lain. Sehingga ini wilayah yang agak sensitif, tapi ini ilmu, mau tidak mau kita harus dengar. Sehingga di fikih ada bab ulima ridhohu. Misalnya ada orang makan gedang goreng di warung terus ditangkap Pak polisi, wah ini pencurian, mesti bakulnya nggak terima, enggak pencurian, memang tak jual. Nah, yang kasus begini, ini yang kasus, ini mungkin kasusnya anak-anak yang masih kos atau masih mahasiswa. Warung kantin dijaga ibu-ibu, ada anak makan lahap, dikira belinya cash, setelah dimakan ternyata akadnya utang. Nah, itu pertanyaannya itu halal apa enggak? Karena asumsi baiknya monggo-monggo, karena apa sudah mengkhayal nanti ada sekian uang cash didapatkan, ternyata nyatet atau hutang. Nah kalau ngomong di depan, Bu saya mau makan di sini hutang, kira-kira enggak boleh. Wah itu ada sekian PR, makanya saya sering muji orang-orang yang enggak alim. Enak-enaknya orang tuh orang enggak alim karena enggak kesulitan seperti ini. Kita sebagai peneliti fikih itu sering kesulitan. Nah sama Anda misalnya naik Grab atau naik taksi atau apa, ketika Anda naik itu posisinya gasap apa pinjem, dikatakan akad sewa belum bayar, dikatakan pinjem nanti harus bayar. Jadi ada sekian masail fikih yang jadi perdebatan. Nah, apapun itu nanti kata finalnya itu dia yang punya, yaitu supir taksinya atau baeknya, penjaga warung tadi. Sehingga hukum itu bagi orang lain sudah tidak sah kecuali bagi yang punya. Nah di sini ini kelihatan benarnya mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mengatakan apapun salahnya seseorang setelah dia beragama Islam itu wilayahnya Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Muhammad meskipun kamu kekasih saya, kamu tidak punya otoritas menentukan si A dimaafkan, si A disiksa. Otoritas itu hanya bagi saya kata Allah. Sehingga banyak orang yang Nabi kurang srek karena membunuh pamannya Hamzah malah dikasih tobat sama Allah, namanya Wahsy. Wahsy itu orang yang Nabi gak suka karena pernah membunuh Sayyid Hamzah di perang Uhud, tapi sama Allah marah dikasih tobat. Sa'labah yang sering ibadah di masjid, sering iktikaf, saking seringnya ibadah itu sampai digelari hamamatul masjid, merpatinya masjid. Tapi na'udzubillah beliau malah berakhir dengan su'ul khatimah. Kita tidak pernah tahu. Kenapa begitu? Karena begini, wilayah yang absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi kalau ketemu Wahsy ya bilang, iman kamu sudah saya terima, Islam kamu sudah saya terima, tapi saya ini manusia, tolong sembunyikan wajahmu dari saya, karena kalau saya ingat kamu itu mangkel, karena ingat kamu pernah membunuh Hamzah. Tapi saya sebagai Nabi harus menerima iman kamu, karena Nabi itu gak boleh dendam. Tapi kalau mangkal-mangkal sedikit kayaknya agak boleh mungkin ya, mungkin itu ya. Tapi profesional, Nabi sebagai manusia nggak berkenan melihat Wahsy, tapi sebagai Nabi legowo terhadap imannya Wahsy. Tapi Allah sendiri yang ngendikan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba. Coba orang munafik, kayak apa salahnya orang munafik? Tapi ketika Allah ngendikan tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina in sa'a aw yatuba. Allah bisa saja menyiksa orang munafik insya'a kalau berkehendak ya tuba atau Allah mengasih tobat. Nah karena pendapat ahli sunnah itu lebih valid sesuai ayat-ayat Quran, maka yang diikuti mayoritas di dunia adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan itu dimulai cara berpikir yang sederhana, yang berhak menentukan khitab ya yang punya, titik itu saja. Yang berhak menentukan khitab ya yang, lah tentu yang punya alam raya ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mensifati dirinya Malik Yaumiddin. Kita tidak bisa. Makanya bahaya ya, pikiran-pikiran kayak Khawarij itu bahaya. Sampai nggak usah tanya saya. Lalu Khawarij kalau di era modern siapa Gus? Anda provokator kalau tanya gitu. Ya itu tidak boleh provokator.
Pokoknya pikiran itu salah karena membatasi otoritas Allah Subhanahu wa taala. Allah itu paling tersinggung kalau sifatnya dipakai, dicatut. Di Sahih Muslim itu ada riwayat, di hadis Muslim termasuk hadis Sahih itu Bukhari dan Muslim, itu ada seorang soleh sujud. Pas sujud dia diinjek orang preman, kira-kira seperti itu kalau sama diinjek. Terus si yang sujud tadi bilang gini, wawahi, ada kata wawahi, wawahi la yaghfiru wahu laka, demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Saat itu juga Allah ngasih wahyu kepada Nabi di zaman itu, bilang ke yang sujud, pahala sujud tak cabut, dia tidak punya pahala, dan yang menginjek dosanya tak ampuni. Terus Nabinya tanya, kenapa ya Allah? Saya tersinggung, kata Allah, hanya disetatuskan nggak bisa memaafkan. Padahal wa anal ghafir wa anal akhid bidzunub. Saya adalah zat yang bisa maafkan, bisa nyiksa. Kenapa status saya tinggal satu? Allah kan bisa kan, walillahi mulkus samawati wal ardh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi si yang sujud tadi menstatuskan Allah hanya satu, yaitu yu'adzib, menyik. Itu kata Allah, kok enak, saya ini Tuhan, bisa menyiksa, bisa mengampuni. Kenapa status saya jadi satu? Kamu kan mesti gak terima. Status kamu dihilangkan satu, terima enggak kamu? Enggak terima. Sebagai suami kamu tetap punya dua status, bisa meneruskan nikah, bisa menceraikan. Coba status kamu tak ambil satu, enggak boleh menceraikan. Istri kamu gendut, walek, cerewet. Wah, posingnya bukan main itu. Sama mbak-mbak juga sama. Sebagai istri harus nurut sama suami gini-gini, tapi juga punya hak rafa, hak mengajukan gugatan cerai jika suaminya tidak jelas. Mau enggak dicabut status hak rafa? Nggak mau. Kalau punya suami suwelek, jelek, senangnya goda perempuan lain, itu kan. Nah, Allah itu punya status bisa memaafkan, juga punya status bisa menyiksa. Terus orang-orang yang sok soleh dengan tanda kutip itu kadang-kadang inginnya Allah tuh nyiksa terus sama musuhnya. Kalau sama dia memaafkan terus. Terus corong Jawa kan, aku mbahmu tapi kan gitu kira-kira. Oh, enak gitu. Nah, jadi ya sudah seperti itu. Lagi-lagi kata kuncinya apa? Beri otoritas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah pemilik otoritas sejati. Sehingga zaman Nabi siapa saja itu ya mungkin orang kayak apa dulu, Khalid bin Walid. Perang Uhud kalah itu panglimanya orang kafir zaman itu siapa? Khalid bin Walid. Dan dia melakukan pembunuhan masif zaman itu. Tapi dia dikasih tobat. Namanya Khalid bin Walid. Tapi Sa'labah yang tukang di masjid kadang berakhir seperti itu. Ya sudah, akhirnya kita mau tidak mau ya sudah introspeksi. Sampai sesoleh apapun kita selalu diajarkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Karena kayak apa kalau hati kita dibolak-balik? Karena cara berpikir tentang Islam dan tentang ateis atau tentang kekafiran itu mirip satu visi. Makanya hati-hati mahasiswa karena senangnya berpikir sendiri. Kadang ngelantur kemana-mana. Saya beri contoh. Sampai kalau sekarang masih miskin, berbahagialah. Karena miskin itu mudah jadi orang dermawan. Kalau orang sudah kaya itu ribet. Coba misalnya sampean jadi santri saya, tak contohkan. Biasanya santri kalau sama kiainya akan loyal. Kamu miskin punya ayam 2, tak minta 1 boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Ya, terus punya uang 100.000, tak minta 50.000 kira-kira boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Tapi kalau kamu kaya, punya uang 1 miliar, tak minta 500 juta, boleh gak kira-kira? Padahal itu berapa? 50%. Gampang mana dermanya orang kaya sama orang miskin? Untuk mengamal 50, itu mahasiswa yang masih miskin-miskin, uangnya hanya 100.000, neraktir temannya habis gak masalah. Padahal itu berarti 100%. Uangnya 50.000 diminta temannya dikasihkan semua, padahal itu aset satu-satunya. Nah, Sa'labah itu cara berpikir gitu sehingga Allah tersinggung. Saya beri contoh ya, Sa'labah itu singkat cerita kan kalau habis jamaah salam langsung lari pulang. Terus ditanya sama Nabi, kenapa kamu kesusu pulang gitu? Istri saya di rumah masih belum pakai baju karena gantian sama saya. Saking miskinnya tuh baju itu gantian. Sama nggak usah bayangkan lalu di rumah telanjang kayak apa, berarti kamu porno berarti, tidak boleh. Pokoknya ceritanya seperti itu, tidak usah lari, gantian pakai itu. Singkat cerita, ya Rasulullah, saya ini didoakan kaya. Sampai 3 kali Nabi bilang, bisa saja miskin itu lebih baik bagi kamu.
Lama-lama sampai memaksa Nabi, akhirnya Nabi berdoa. Terus beliau kaya. Dan Salabah agak salah, dia nggak minta paket kaya barokah, tapi mintanya kaya saja, diturutin kaya. Pertama punya kambing di pegunungan ya, kalau di Arab itu kan kambing diletakkan di Jabalen, Mabinal Jabalen, di antara dua lembah itu 40 sampai 80 sampai 4000. Singkat cerita ketika 40 Nabi sudah memerintahkan sahabat diminta zakat. Berarti kalau 40 itu 1. Kalau 80 kira-kira 2. Ya sudah gitu. Sebetulnya ketika 40 kalong 1 terkurangi 1 zakat itu kan ringan karena masih 39. Ya kayak tadi kamu punya uang 1 juta. Jangan 1 juta, 500.000 sudah agak berat kamu. Tidak gini saja, tak beri contoh. Betapa mudahnya dermawan bagi orang miskin. 1 juta itu kan zakatnya berapa? 25.000 ya. Rubul usyur kalau dalam bahasa Arab itu berapa? Kalau bahasa kampus kan berapa? 2%. 2,5 ya. 2,5. Itu bahasa keliru sebetulnya. Sama ikut saya saja. Saya itu berkali-kali saya pernah garap matematika, cepet-cepetan biar pakar matematika itu mesti cepet saya. Karena saya ini agak bedui. Orang bedui itu cara berpikir itu lebih gampang. Jadi kalau orang Arab, tak ajarin matematika Arab ya. Itu nggak ada porogapit. Jadi begini cara berpikir orang Arab itu berpikir bertahap. Ya kalau 2,5 itu kalau orang Arab bilang rubul usyur apa? Rubul usyur, 1/4 dari 1/10. Jadi kalau orang Arab berpikir bertahap. Jadi misalnya 1 juta, 1/10-nya berapa? 100.000. Terus 1/4-nya berapa? 25.000. Jadi disebut rubul usyur, 1/4 dari 1/10. Jadi 1 miliar, cari 1/10-nya dulu 100 juta. Terus 1/4-nya. Sehingga nggak usah porogapit ruwet. Jadi orang Arab kalau bilang 1/10 sama 1/20 itu tidak bisa. Karena nanti tidak ada porogapit. Orang Arab bilang al usyur atau nisful usyur. Misalnya zakatnya apa itu zuruk, berarti 100, 1/10-nya berapa? 10. Terus orang Arab kalau misalnya pertanian kamu biayai zakatnya 1/20, orang Arab bilang bukan 1/20, nisful usyur. Berarti berapa? 100 usurnya 10, separuhnya 1/10, berarti 5. Lah 5 ini bahasa kamu apa? 1/20. Ya, bahasa orang kampus 5 kan 1/20, kalau 10 1/10. Kalau orang Arab bilang apa? Usyur atau nisful, kan gampang gitu. Ya saya ulang lagi ya, berarti kalau 1/10-nya 1 juta, usurnya berapa? 100, nisful usur 50. Ya, gampang mana matematika Arab sama matematika ini sama? Daripada sama nggak porogapit itu pusing saya lihat itu. Ya sudah gitu aja, pokoknya diusurkan semua. Orang Arab kalau bilang itu diusurkan semua. Berarti 1 juta. Misalnya zakat mal kan 2,5, berarti 1 juta. Usur dulu, berarti 100.000. Lah zakatnya itu rubul usur, 1/4 dari 1/10. Ya di 1/10 dulu, berarti 100. Habis itu rubul usur, 1/4 dari 1/10, berarti. Jadi gampang saja, 1 juta. Tulis saja langsung 100.000 usur, terus 1/4-nya 25. Gampang mana? Gampang lagi pakai kalkulator. Nah sekarang begini, kira-kira kalau kamu punya uang 1 juta diminta zakat 25.000, enteng nggak? Enteng. Biasa kan kita punya uang 1 juta naktir teman sampai habis 100.000, 200, enteng. Tapi kalau sudah 10 juta 10 juta berarti rubul usurnya berapa? 250. Kalau 1 miliar 25 juta. Wah itu sudah pikiran kamu kan bikin toko baru, bikin konter baru. Nah kalau 100 miliar berapa? 200. Nah sak labah ini ketika dimintai zakat ketika 40 enggak, masih kambing 40 enggak mau, 80 enggak mau, sampai hampir 4.000. Kalau 4.000 misalnya digawe rata-rata 51 aja, digawe bulat ya. Berapa sebenarnya? Per 1.000 kan 20. Ya kan? Per 1.000 kambing kalau dipakai 50 saja, per 1.000 kambing berapa? 20 kan? 20. Kalau 4.000? 80. Kira-kira itu misalnya dipakai 50. Apalagi itu 40 lebih banyak lagi.
Akhirnya ngomentari sahabat yang disuruh Nabi ngambil zakat. Wah ini tidak zakat, pemerasan. Karena jumlahnya sudah signifikan. Maka kalau kamu ingin dermawan sekarang itu bisa dermawan 50%. Itu punya 2 ayam kurus lagi. Diminta masjid untuk syukuran. Bawa aja. Punya kambing kurus 2. Nah, kata kamu hanya itu. Ada panitia masjid minta sumbangan, kasih aja 1. Sudah ngamal 50%. Tapi kalau punya sapi limusin 2 yang per satu harganya 70 juta, kalau diminta 1 kan nilainya tetap 50%. Gampang mana orang miskin sama orang kaya ngamal? Orang miskin. Terus kedua hebatnya orang miskin itu kalau ngamal itu dramatis. Betul itu. Jadi makanya kenapa Nabi suka orang miskin. Loh, saya pernah ditanya, saya ini punya teman yang kaya raya. Dia biasa ngamal 1 miliar, 2 miliar. Dia nggak terima sama fatwa saya, Gus kenapa Anda masih muji orang miskin? Ngamalnya tuh banyak saya sekali ngamal bisa 1 miliar, setengah miliar. Tapi kata saya, ngamal kamu itu tidak dramatis, nggak seru kata saya. Terus dia tanya, kok bisa Gus? Dia orang kaya, paling ngamal 1 miliar untuk bangun masjid, 1 miliar, setengah miliar bangun pondok, setengah miliar. Tapi kalau orang miskin, misalnya tukang beca, orang miskin kan pasti kawannya orang miskin. Kan nggak mungkin orang miskin utang Abu Rizal Bakri, utang Yusuf Kala, kan nggak mungkin. Kenal saja ndak. Orang miskin kan utangnya sesama orang miskin. Itu pasti itu kan hukum sosial itu. Nah ternyata itu apa? Hari itu anaknya ndak makan, hari itu istrinya mau kelahiran. Utang sesama miskin, diutangi 50.000. Tapi uang ini dramatis. Kalau hari itu nggak makan mati. Artinya apa? Ada orang ngamal 1 miliar untuk bangunan, kadang aksesoris, yang satu ngutangi 50.000 tapi taruhannya nyawa. Nah sekarang menyelamatkan nyawa sama bangunan keren mana? Maka berbahagialah orang miskin karena komunitas mereka ini utang piutang urusan apa? Nyawa. Jadi ini lebih dramatis, lebih dramatis, lebih keren. Loh, makanya utang piutang orang miskin itu paling diabadikan Quran karena lebih keren, lebih keren. Karena nyawa apa? Loh saya ini kan termasuk kecil sudah kiai agak keren, sudah kiai agak mapan. Itu kalau orang-orang kaya nawarin saya paling Gus nggak ganti mobil, nggak ganti aksesoris mobil itu nggak keren. Al-Nadikan tetap ngamal pun nggak keren. Tapi kalau orang miskin, saya sering kan dengar cerita mereka orang itu ngeri. Kayak cerita yang diabadikan Quran itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu Nabi ngumumkan saya punya tamu tapi hari ini saya tidak bisa hormat tamu. Ada sahabat yang usul, saya ya Rasulullah. Perlu dicatat dulu di Arab tuh nggak ada warung, nggak ada GoFood, nggak bisa kamu pesen online terus. Wah nanti delivery gitu nggak bisa. Nah terus akhirnya datang ke rumahnya, datang istri saya ada makanan ada hanya untuk jatahnya bayi. Terus ya sudah bayinya kamu tidurkan supaya jatah itu dimakan tamunya Rasulullah. Tapi kan jatahnya orang satu, tamunya kan malu kalau nggak ada yang nemanin. Terus ya sudah lampunya dimatiin, pura-pura kamu nemanin. Terus yang satu ya ada piring sama sendok pura-pura nemanin, yang satu makan betul. Itu diabadikan Quran. Karena apa? Dramatis gitu. Sehingga pagi-pagi dia datang ke Nabi, kamu punya amal apa? Sehingga tadi malam ada ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengalahkan kepentingan dirinya sendiri meskipun punya kepentingan sendiri demi tamu tadi. Terus cerita dia, kita tamu tadi malam ya Rasulullah, yang saya sanggup menghormat sebenarnya saya tidak punya apa-apa, hanya jatah bayi. Itu aja dramatis, bayinya ditidurin dulu. Tapi tidak disuntik ganja, tidak ditidurin. Ditidurin biasa nanti kan, ditidurin biasa. Terus suami saya pura-pura nemani, lampu dimatikan. Nah mungkin tamunya saking laparnya gak penting mikir itu, yang penting makan aja. Jadi maka sebetulnya orang-orang miskin itu tidak usah hiru, wah itu orang kaya bisa ngamal masjid 1 miliar, 2 miliar. Tetap ngamalnya ini sesuatu yang tidak mendesak. Tapi sesama orang miskin, kalau temannya minta tolong itu mesti dramatis. Istri mau kelahiran, kematian, kelaparan, pokoknya yang diselamatkan itu seru semua. Artinya gini ya, kalau miskin ya nikmati saja, itu ada peluang untuk menyalip pahalanya orang-orang. Tapi yang kaya ya tetap kaya. Kalau semuanya miskin, nanti yang miskin kerja di mana kalau semuanya miskin? Ya kembali ke tadi, ke ilmu khitab. Kalau ini tidak dipelajari, maka orang khawarid ini megang otoritas. Tidak bisa. Mereka nggak menguasai pintu surga maupun pintu neraka, nggak bisa. Mereka dengan seenaknya
tobatnya orang yang pernah gini nggak diterima. Tidak bisa, wilayah yang terima tidak itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tetap berpendapat sesuai eksplisit yang ada di Quran. Walillahi mulkus samawati wal ardi apa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Sehingga nggak boleh kita pegang otoritas agama, nggak boleh. Kita hanya bisa menjelaskan. Kalau pegang nggak boleh. Misalnya saya dengan sampean surganya dulu mana? Bisa saja dulu jenengan. Kok bisa Gus? Iya kan mungkin wah keren ngaji tawaduk mau. Mungkin saya dari bab tawaduk keren sampean. Di bawah saya di atas, di bab tawaduk keren sampean. Jika kalau surga kok jalurnya tawaduk mesti dulu sampean. Karena sampean di bawah saya di atas. Tapi saya nanti protes sama Allah. Protesnya gini, posisi saya diperintah ya Allah. Gayanya mereka duduk di bawah tapi merintahkan saya supaya mau mengajar. Jadi nggak ada sopan-sopannya karena mereka merintah ya. Ya terutama di PPAI apa? Oh itu nggak sopan sekali karena merintah. Sehingga kalau yang dipandang makanya masyhur itu kan ada wali itu yang satu jadi wali karena sholat di shaf awal, keren kan, shaf awal fadilahnya utamanya kan luar biasa. Yang satu kalau sholat tuh di belakang terus tapi juga jadi wali. Yang depan agak protes, ya Allah kenapa ini jadi wali padahal sholatnya di belakang. Jawabannya lucu yang di belakang. Kenapa? Saya itu malu, saya ini masih banyak dosa banyak salah kok di depan kok kayak suci sendiri aja. Jadi kalau kamu sowan sama raja atau sama kiai, yang paling depan itu kan yang kepedean. Dia milih yang belakang jadi sopan aja, agak terlalu deket gitu. Orang itu tidak pernah tahu. Kadang-kadang Allah itu kita tidak pernah tahu. Andai kan boleh dibahasakan, kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Jadi Allah itu zat yang mau, ya itu tadi otoritasnya penuh. Makanya saya pernah cerita di mana-mana di kitab-kitab yang saya baca itu ada dua orang yang ahli neraka, sudah di neraka. Ini sekaligus ijazah, saya ulang lagi sekaligus ijazah, bisa dipraktekkan nanti itu. Setelah itu dua orang ini dipanggil ke surga sama Allah. Allah itu tanyanya ya aneh, enak di neraka? Ya udah enak di neraka. Ya gak enak di neraka kok ditanya enak enggak ya gak enak. Ya sudah kembali lagi ke neraka. Lari kencang-kencang, lari menuju neraka, lari. Sama Allah dipanggil lagi, loh kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini kapok, saya ini trauma. Dulu ketika engkau perintah, saya ini lelet sekali. Disuruh sholat lelet, disuruh zakat lelet. Maka ini jenengan perintah saya semangat supaya nggak ngulang kesalahan yang sama. Akhirnya sama dipanggil, ya sudah di surga aja, di surga. Karena semangat lari menuju neraka. Maka ini ijazah nanti kalau di mahsyar ya, kamu dipanggil, ayo masuk neraka, harus apa? Semangat. Harus semangat. Oke Gusti, semangat. Lah repotnya kalau nggak dipanggil lagi. Akhirnya barokahnya semangat itu dia di surga. Kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Nanti kan boleh dibahasakan seperti itu. Yang satu, ayo kembali lagi ke neraka. Tolah itu, jalan noleh lagi. Sampai itu nggak semangat noleh lagi. Terus ditanya sama, kenapa kamu tolah gitu? Saya tidak pernah ngira ya Allah ketika engkau panggil di surga kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah kamu di surga saja. Barokahnya husnudzon. jadi Tuhan itu unik. Makanya dalam tradisi ulama itu ad-dinu ar-riwayah, agama itu riwayat. Sebagian diredaksikan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini, ilmu ini agama, maka lihat riwayatnya. Karena kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita harus mengikuti riwayat yang diutarakan Rasulullah SAW. Karena kita tidak pernah tahu. Kayak tadi ada orang diinjek, kita mesti kan terprovokasi ingin bela yang sujud menyalahkan yang injek. Tapi ketika yang sujud mencatut nama Tuhan, Allah tidak akan memaafkan kamu. Itu Tuhan tersinggung karena sifatnya direduksi satu, diambil satu, disembunyikan satu. Loh ada kan dia begini mungkin malah Allah maklumi. Saya tidak akan maafkan kamu. Enggak apa-apa Allah, kan saya. Kan tidak mencatut namanya Allah. Selama hidup saya tidak akan maafkan kamu. Allah nggak akan tersinggung. Karena dia sebagai manusia tentu punya dendam, punya rasa mangkel, punya emosi. Tapi kalau ketika bilang Allah tidak akan maafkan kamu, berarti dia mencatut statusnya Allah. Dan Allah disifatkan hanya satu dari sifatnya Allah, yaitu hanya sifat menyiksa. Padahal Allah punya sifat memaafkan. Ini hati-hati bagi orang-orang soleh, orang-orang yang terlalu berpikir keras dalam Islam, nggak boleh seperti itu.
Masyhur itu kan. Ada satu perkampungan yang sering secara masif terstruktural mau menghabisi Nabi. Yaitu namanya kampung Usoyyah, Ro'lan sama Zakwan. 3 kampung ini sering koalisi mau menghabisi Nabi. Sampai Nabi sering kunut nazilah, Allahumma an Ro'lan wa Zakwan wa Usoyyat asad Allah wa Rasulah. Sering dipasutkan gitu. Tapi Allah malah turunkan wahyu, Muhammad, kamu tidak boleh intervensi saya seperti itu. Bisa saja mereka dapat hidayah. Semenjak itu Nabi meninggalkan kunut nazilah. Terus dan sebagian ulama mengatakan itu awal diturunkannya ayat laisalaka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Jadi ini sekaligus lagi-lagi ini bab khitab. Jadi ya seperti kita punya, makanya orang itu tetap donga ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini, karena otoritas itu bagi yang punya. Maka kata malik, kata pemilik itu kunci dalam ilmu tauhid atau ilmu tafsir atau ilmu apa saja. Misalnya gini, saya punya rumah. Saya punya rumah yang ruangan depan itu ruang tamu, tentu dapat perlakuan khusus. Sering steril, sering bersih, bahkan dihias pakai bunga, pakai macam-macam. Ruangan tengah biasa, ruangan belakang buat buangan sampah, buat WC, buat macam-macam. Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena saya pemiliknya. Apa? Karena saya. Tapi kira-kira yang sedang di ruang tamu, tanah yang sedang di ruang tamu yang dimanjakan juga enggak boleh kumo luhur. Bisa saja suatu saat saya rubah pikiran, rumah saya tak balik dari menghadap utara ke selatan. Yang dulu WC jadi ruang tamu, yang ruang tamu jadi WC. Langsung perlakuannya rubah 180 apa derajat, jika 360 derajat. Nah itu yang di sini nih, kenapa orang soleh pun tetap takut sama Allah, karena Allah tuh yaf'alu ma yasha, bisa melakukan apa saja. Sehingga tradisinya ulama ketika zaman ini sudah rusak seperti ini, ulama-ulama tidak ada yang khawatir, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi sebagai zat penunjuk. Coba kita sudah tidak ditungguin nabi, nggak ditungguin wali, nggak ditungguin orang-orang soleh dulu, tapi agama itu ya jalan sampai sekarang. Ada orang ngaji, ada orang sholat, ada orang zakat. Andaikan agama itu diserahkan manusia, sudah kita tidak bisa mempertahankan agama ini di zaman seperti ini. Tapi karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk, dan sifat Allah Ta'ala pasti tata'atsaru bi khalqih, pasti ada akibatnya di makhluk. Seperti Allah mensifati dirinya Ar-Razzaq, yang memberi rizki. Buat zaman buyut-buyut perang dijajah Belanda ya tetap makan, ya tetap kawin. Kadang istrinya banyak padahal zaman jajan Belanda. Kita nggak dijajah aja susah. Dulu itu babah kamu istrinya 1 atau 2, buyut-buyut kamu banyak yang 2 padahal miskin. Karena Allah mensifati dirinya Ar-Razzaq. Mbok keadaan kayak apa orang tetap dapat rezeki. Begitu juga Allah mensifati dirinya Al-Hadi. Mbok keadaan dunia rusak kayak apa tetap ada yang dapat hidayah. Jadi kamu tidak usah khawatir terhadap agama ini, karena Allah mensifati dirinya apa? Al-Hadi, zat yang memberi kayak apa Amerika, kayak apa Korea. Saya itu pernah di Korea, katanya negara ateis. Di sana TKI yang nyari uang, ternyata di sana itu bikin masjid. Coba kalau Allah menghendaki, di Korea ada masjid. Karena bikin masjid gak boleh, kalau nyewa boleh. Jadi Korea itu ada satu aturan kayak di Jepang, kayak di umumnya negara maju. Yang sudah fungsi sosial itu tetap sosial, gak boleh menambah yang baru. Jadi kalau dari gereja dibeli masjid boleh, tapi kalau tanah lapang dipakai masjid gak boleh karena ngurangi tanah. Tapi kalau dari gereja jadi masjid boleh, dari bar untuk masjid boleh, dari pantai asuhan jadi masjid boleh. Pokoknya yang fungsi sosial. Saya pernah ngaji di masjid itu, bawahnya bar, atasnya gereja, atasnya lagi masjid. Kadang ya balik masjid dulu, bar, baru gereja. Karena memang yang sudah kawasan sosial ya kawasan publik ya untuk publik. Kita tidak pernah mengira kalau di sana ada tauhid. Tapi Allah itu Al-Hadi, apa? Allah itu Al-Hadi. Sehingga ya delala ada orang Indonesia kerja di sana, terus nuraninya tersiksa kalau tidak ada tempat sujud. Akhirnya mereka urunan bikin masjid. Itu banyak yang santri saya sering ngaji saya. Ya saya ulang lagi ya. Jadi cara mikir khitab sama Allah gitu dulu ya. Enggak boleh kamu berpikir khawarid yang membatasi kekuasaan atau hidayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu. Sa'labah ngomong gitu itu masalah besar. Karena mengatakan kekasihnya Allah itu pemungli. Karena tadi, wah ini tidak zakat lagi tapi apa? Pungli. Ini apa?
pemerasan. Karena tadi jumlahnya sudah sekitar 4.000, zakatnya kan banyak sekali. Makanya saya mohon, saya model di UI itu setuju kalau zakatnya dimulai dari kecil lebih ringan. Misalnya kita gaji 1 juta dipotong 25.000 kan ringan. Tapi kalau gaji kamu 1 miliar kan mendingan untuk bayar supir, buat yang jaga gudang, kan mesti pikir aja sudah macam-macam daripada dipakai zakat. Ya, jadi diantara menganalisis Quran adalah apa? Dudukkan Allah sebagai malikul umur kulliha, yang menguasai semua urusan. Tapi kalau kita apapun hebatnya hanya sebagai ulama, hanya sebagai mufti, hanya sebagai kiai, itu tidak punya otoritas. Sehingga misalnya banyak kan, misalnya anak yang kita cintai, kita modali malah bangkrut, yang tidak kita modali malah kaya, karena urusan tidak di tangan kita tapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid juga gitu, masjid yang dikelola secara sehat, ramai jamaahnya gini-gini, itu dikelola oleh manajemen. Ada masjid yang kelihatannya sepi, jamaahnya ya sedikit apa, tapi kadang-kadang diridhoni Allah. Kenapa? Karena masjid itu nggak menjadi problem sosial bagi komunitasnya. Saya beri contoh, masjid ramai tentu baik, nggak perlu saya ceritakan, karena masjid ramai itu ya mesti baik. Masjid yang banyak jamaahnya tentu baik, itu nggak usah dibicarakan. Tapi ada beberapa masjid yang sepi, tapi Allah itu suka. Kenapa? Karena lembaga agama itu nggak boleh mengganggu sistem sosial. Jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Nabi. Yaitu banyak kan sahabat habis sholat duhur ba'diyah di masjid, qobliyah di masjid. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum kuburan, jong nak apik aja mbok entek-entekno ning masjid. Omam ya bagai keapian. Rumah kamu jangan jadikan kuburan. Jadi sholat sunatnya di masjid, ba'diyahnya di masjid. Pulang-pulang tanya, "Mah, makannya di mana?" Terus marah-marah karena kurang disediakan makanan. Kan lucu kan? Di masjid qobliyah, ba'diyah, pulang-pulang tanya apa? Makanan. Tersinggung lagi kalau belum disediakan. Akhirnya apa? Anak-anak kita yang kecil kenangan melihat bapaknya itu apa? Bapak itu orang yang kalau dari masjid tanya makanan dan marah kalau tidak kesampaian. Coba kalau kamu datang dari masjid sholat, kenangan anak kamu apa? Bapak itu orang yang kalau datang dari pergi sholat. Sehingga kenangan anak-anak kita ini melihat kita sholat sujud di rumah. Sehingga Nabi membahasakan apa? Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, kasih jatah sholat. Sehingga ulama mengatakan jamaah itu paling baik itu di masjid untuk jamaah fardu. Untuk sholat sunat beberapa malah sebaiknya di rumah. Sehingga saya ini sebagai kiai ya sering bingung. Bingungnya kadang ada orang terlalu overacting, ingin masjidnya ramai sehat. Yang satu enggak. Saya ini sering dipamiti. Ya saya akhirnya bingung. Bingungnya ya barokahnya ngalim itu bingung. Kalau enggak ngalim malah enggak bingung. Karena ya sudah harus gitu. Sampai tak beritahu ya. Nabi awal ngendikan itu ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua tanah Allah itu hakikatnya masjid. Apalagi ini rumah kita. Anak kita biar menyaksikan saat kita sujud, saat kita baca Quran, saat kita ngaji. Kalau semua ini di masjid, kemudian Anda di rumah taunya makanan, menuntut ngopi, menuntut kenangan di keluarga kita kurang baik. Makanya Nabi membahasakan apa? La taj'alu buyutakum kuburon. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Apalagi ada pepatah lagi, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Coba kalau kita ngajarin Quran di rumah, ya tentu masjid ya tetap ada kegiatan, tapi jangan sampai mematikan rumah. Sehingga kita sebagai ulama itu ada masjid ramai ya seneng, ada masjid setengah ramai ya nggak apa-apa. Asal efeknya menyebar ke masyarakat. Jadi ramainya masjid ya baik, tidak ramai kalau yang ramai ibadah di rumah-rumah juga baik. Maka dulu zaman Nabi Musa malah istilahnya waj'alu buyutakum qiblata wa aqimus sholat. Jadikan rumah kamu sebagai kiblat, sebagai tempat ibadah. Coba kenangannya Nabi kalau sholat malam itu di rumah apa di masjid? Di rumah. Sehingga Aisyah punya kenangan sampai hatta waromat kodamau, sehingga kakinya Nabi bengkak. Dan Nabi alami saja. Kamu kira Nabi sholat punya kayak anak-anak sekarang kan yang ada ruang sholat, ternyata hanya dipasang sajadah sama tasbih, nggak pernah dipakai. Kalau Nabi enggak, yang dipakai Sayyidah Aisyah itu ya tempat sholat. Sehingga kata Aisyah, Nabi itu sholat di tempat tidur saya. Kalau Nabi sedang berdiri, kakiku tak selonjorkan. Kalau Nabi sujud, kakiku tak ingkertkan.
Ya di tempat Sayyidah Aisyah tidur itu. Nabi sholat. Pas berdiri kan berdirinya Nabi lama, Aisyah selonjor. Pas Nabi mau sujud, kakinya diingkretkan. Segampang itu Nabi. Akhirnya apa? Kenangannya Aisyah sebagai istri itu doa-doa tahajud, doa-doa. Coba kalau Nabi tahajudnya di masjid, Sayyidah Aisyah tidak punya kenangan doa-doa apa? Tahajud. Sehingga kita harus ngikuti ngaji. Sehingga kalau nuruti teori ya, sholat itu ibadah. Sebaiknya kalau ibadah ya di tempat ibadah. Tidak seperti itu cara pandang. Kata Nabi, semua buminya Allah adalah saksi kita ketika ketemu Allah. Semakin saksi itu banyak, maka semakin baik. Maka kalau sholat sunat, kesunatannya itu pindah-pindah tempat. Tapi ya jangan terlalu habis di sini terus pakai mobil ke sana gitu. Iya, kalau pas di perempatan ada orang cantik nggak jadi diterusin nanti. Tapi ini sama saya cerita ya. Jadi di antara mengkaji Quran itu mengkaji cara Allah membuat khitab. Dan yang kunci semua adalah Allah adalah zat sing otoritatif, malikul umurikul dia, pengendali dari semua. Maka kalau nyifati Allah ya tetap yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu mayasa. Jangan pernah mengambil otoritasnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha dalam acara kali ini, di mana kita sudah mendapatkan catatannya. Di antaranya yang pertama adalah bahwasanya sebuah riwayat bisa menjadi kuat apabila mempunyai dampak sosial yang baik, termasuk salaman, saling memaafkan di saat silaturahmi, terlebih saat Idul Fitri. Yang kedua, status kita sebenarnya KTP-nya itu KTP surga. Namun jangan sampai karena cinta merantau di dunia itu menjadi samar statusnya. Maka saling memaafkan menjadi pemerjelas status utama kita, yaitu utamanya adalah penduduk surga. Yang ketiga, di antara ciri Quran adalah mengulang-ulang fatwa yang jadi pegangan hidup manusia. Keempat, bisa jadi apa yang kita anggap baik atau kuat justru dihancurkan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, bisa jadi yang kita anggap buruk atau lemah justru diabadikan oleh Allah. Maka sisakan keyakinan bahwa apapun itu terserah Allah, karena Allah yang mempunyai kendali atas semuanya. Saling minta maaf dan berterima kasih, khususnya memaafkan hutang sesama muslim. Jadi itu teman-teman yang bisa kita dapatkan, bisa kita catatkan dalam kajian kita bersama dengan Gus Baha. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Semoga ini menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah dan berkah untuk kita semua. Dan semoga kita senantiasa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah teman-teman tentang reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, di mana Gus Baha ngaji kali ini masih di kampus UII di Masjid Al Ulil Albab ya, di UII Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, dan di sini membahas kitab Itqon fi Ulumil Quran mengenai khitab dari Allah, atau artinya perintah-perintah Allah yang diturunkan, yang tertujunya itu kepada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi disampaikannya itu kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad memang yang punya otoritas atau punya punya kemampuan untuk menerima wahyu dari Allah. Nah, tapi untuk tujuannya ataupun perintahnya itu adalah perintah-perintah yang pertama memang untuk Nabi sendiri atau Nabi Muhammad sendiri, kemudian memang tertuju kepada umatnya, dan tertuju kepada keduanya, baik Nabi maupun umatnya. Jadi khitab ataupun perintah dari Allah itu tujuannya atau tertujunya itu kepada, yang pertama kepada Nabi Muhammad, yang kedua kepada umatnya, yang ketiga kepada Nabi dan kepada umatnya juga. Nah, itu semuanya disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang punya kewenangan, punya kemampuan untuk menerima wahyu dari Allah. Kemudian teman-teman, di sini yang dijelaskan oleh Gus Baha intinya adalah bahwasanya yang punya kuasa atau punya kehendak, punya otoritas paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemudian beliau itu ataupun Allah itu sangat tahu segala sesuatu dan paling punya kemampuan atas segala sesuatu. Jadi artinya kemampuan Allah itu tidak bisa diragukan ya, tidak bisa diragukan, dan memang karena memang Allah yang tahu ya, beliau itu Allah sendiri yang memberitahu ataupun memerintahkan ataupun memberikan khitab kepada kita.
Nah, kemudian dijelaskan oleh Gus Bak juga mengenai kisah ada seseorang yang sedang sujud, kemudian istilahnya itu terinjak kepalanya, kemudian orang yang sujud itu mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang menginjaknya itu. Tapi ternyata di situ malah disalahkan oleh Allah, karena artinya orang itu tidak memiliki mencatut nama Allah dan tidak mensifati Allah maha maghfirahnya atau maha pengampunnya, hanya disifati sebagai maha memberi pembalasan, memberi balasan atau memberi azab. Nah, di situ padahal Allah itu mempunyai sifat yang memberi azab juga, atau bisa murka dan juga bisa memberikan maghfirah. Nah, maka dari itu kemudian kisah yang kedua mengenai dua orang yang tadinya itu dimasukkan di dalam neraka, kemudian dipanggil, kemudian disuruh ke neraka lagi. Dan yang satu itu lari terbirit-birit ataupun lari cepat-cepat untuk masuk ke neraka karena sudah kapok, dia hidup di dunia tidak mau menerima ataupun tidak mau menjalankan perintah dari Allah, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua, dia juga diperintah untuk ke neraka lagi, tapi dia malas-malasan, toleh gitu, kemudian dipanggil oleh Allah. Kenapa toleh? Karena husnudon kepada Allah. Dia itu tadinya di neraka, kemudian dipanggil ke surga itu tidak ada terbesit tidak ada terbesit pikiran untuk bahwa Allah itu akan memasukkannya ke neraka lagi. Dikiranya itu ya tetap di surga gitu, dan ternyata itu juga menjadi maghfirahnya Allah terlaksana di situ kan. Kemudian dia diampuni dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, artinya apa? Kita sebagai manusia tentu saja tidak punya otoritas, tidak punya kewenangan, tidak punya pengendalian ya. Jadi kita itu nggak bisa mengendalikan segala sesuatu, kita tidak bisa mengendalikan bahkan nyawa dalam diri kita pun kita tidak bisa mengendalikannya, padahal itu jelas ada dalam diri kita sendiri pun kita tidak bisa mengendalikannya. Yang punya otoritas pengendalian, otoritas kekuasaan penuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya jangan sekali-kali mencatut nama Allah ataupun jangan sekali-kali mensifati Allah hanya satu sisi saja, karena Allah itu mempunyai banyak sisi, yang mana ketika beliau ataupun Allah itu bisa memberikan bencana ataupun memberikan azab, ya Allah juga punya sifat maghfirah, maha pengampunnya. Jadi artinya jangan sifati Allah dengan salah satu sisi ekstrim saja, karena nantinya sebagaimana orang-orang yang mudah mengkafirkan orang lain itu juga kemungkinan akan mendapatkan ya ini nggak bisa kita ya semoga diampuni. Orang-orang yang terlalu mengkafirkan orang lain itu tentu tidak mensifati sisi lain Allah, sisi maghfirahnya Allah. Jadi artinya ketika kita tidak bisa menghukumi orang lain, kita tidak bisa menjudge orang lain dengan seenaknya kita, karena jangan merasa paling benar sendiri. Ketika kita menjudge orang lain berarti kita merasa kita paling benar sendiri. Selain itu juga maghfirahnya Allah juga tidak dimunculkan di situ. Nah, artinya bahwasanya yang hanya punya pengendalian, hanya punya kuasa, punya otoritas tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya kita nggak usah ikut campur dalam hal itu. Kita sebagai makhluk yang fana, yang jelas lemah, ya tinggal melakukan apa yang baik yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketika orang lain melakukan hal-hal yang buruk, kalau kita bisa mengingatkan ya hanya mengingatkan saja tanpa menghakimi. Gitu ya teman-teman, mungkin itu yang bisa disampaikan di forum ngaji kita kali ini. Semoga kita doakan bareng-bareng, semoga Gus Bak senantiasa sehat, senantiasa diberikan keberkahan, diberikan umur panjang, diberikan kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuannya kepada kita semua, dan semoga itu menjadi berkah bagi Gus Bak, menjadi amal ibadah yang berkah dan berkahi untuk kita semua, menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Ya, itu teman-teman yang bisa kita sampaikan di sini. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bak ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.